Oke, adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kakak minta adik-adik semua dengan penuh semangat, dengan penuh antusias datang kepada Tuhan. Ya, Kakak berharap adik-adik boleh mempersiapkan hati kalian untuk datang sama Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Satu anugerah yang luar biasa kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau melalui ibadah Jum GAP, generasi anak panah. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Roh Kudus, mari kami persilakan Engkau mengambil alih jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sepenuhnya dalam kendali-Mu Tuhan. Berkati adik-adik kami yang hadir dalam ibadah Jum GAP malam hari ini. Tidak ada satupun dari mereka yang terlewatkan. Juga atas kakak-kakak yang mendampingi dan juga orang tua yang mendampingi. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat teman-teman kami, adik-adik kami yang belum bisa hadir malam hari ini karena sesuatu hal dimanapun mereka berada, kami berdoa biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu juga mengurapi kehidupan dan keberadaan mereka. Biarlah di minggu-minggu mendatang mereka juga lebih antusias, lebih semangat dan lebih lagi Bapa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah GAP malam hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita naikkan pujian satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Bersama-sama lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari adik-adik buka suaramu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu yang terbaik.
Katakan Yesus baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan dan alami. Haleluya. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur, boleh mengecap dan melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Haleluya. Adik-adik tidak lagi berdiam diri. Mari buka suaramu. Katakan Yesus baik. Yesus teramat baik. Dia masih menganugerahkan nafas kehidupan kepada adik-adik. Mari naikkan syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Adik-adik belajar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Naikkan syukurmu yang terbaik. Haleluya. Buka suaramu. Katakan Yesus baik. Berkati semua yang hadir malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Yesus adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami boleh kembali mengikuti ibadat Jum GAP Generasi Anak Panah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menghimpunkan kami ada di sini. Bukan suatu kebetulan, bukan sekedar karena Tuhan punya maksud dan tujuan khusus. Kami boleh ada di GAP Generasi Anak Panah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus meneguhkan hati kami, meneguhkan iman dan syukur kami. Berkatilah semua kami yang hadir malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Roh Kudus, kami tahu ada oknum-oknum yang tidak suka untuk kami bersekutu dengan Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami bersehati, kami bersepakat mematahkan setiap kuasa-kuasa si jahat, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa, apapun yang menjerat kami, apapun yang mengikat kami, apapun yang ingin mengganggu kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi semua kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah di mulut kami ada pujian, pengagungan yang terbaik yang bisa kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Mari adik-adik kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Karya. Shalom Karya. Shalom Karya. Iya. Salam buat adik-adik dari Toraja, Rafael, Angel, dan juga Junior. Salam. Shalom Karya. Shalom Karya. Shalom Karya. Salam juga. Salam buat adik-adik dari Manado, buat Yeskil dan Mikael. Shalom Karya. Salam Mikael. Shalom Karya. Salam buat adik-adik dari Timika. Salam Damien. Shalom Karya. Oh iya, ada adik-adik dari Manado juga. Eklesia dan Gaveriel. Salam. Shalom Karya. Salam buat adik-adik dari Bekasi. Berkat, Chelsea, Rahel, Shalom Kak. Mesak, dan Olivia. Shalom Kak. Mana Olivia? Lagi siap-siap Kak. Iya, salam buat Kak Vanda dan juga buat Kak Jusita. Shalom Karya, shalom semuanya. Salam juga buat keluarga yang mendampingi adik-adik malam hari ini. Adik-adik, kita akan masuk dalam pujian. Ya, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Kakak persilakan buat Kak Vanda untuk memimpin kita dalam pujian. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ria. Mari adik-adik semua kita naikkan pujian. Kita katakan, Anak Allah Yesus namanya. Semua bersemangat, amin. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari adik-adik semua sekali lagi kita naikkan pujian ini, yuk dengan semangat. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi adik-adik semua katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari semua berikan tepuk tangan yang meriah sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari adik-adik semua, siapa di sini sebelum kita masuk firman Tuhan dan kita naikkan lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan,
Siapa adik-adik di sini yang mendapat kesaksian, mau menyaksikan cinta, kasih, dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tanpa paksaan, tanpa tunjuk-tunjuk? Ayo adik-adik semua ambil bagian di dalam bersaksi. Karena seperti lagu mengatakan bahwa di dalam kesaksian ada kuasa, ya, iblis dikalahkan. Amin. Ayo berlomba-lomba adik-adik semua. Ada yang mau bersaksi? Saya Kak, saya mau Baik. bersaksi. Oke, silakan Rahel. Shalom Karya, shalom Kak Vanda, shalom teman-teman. Ya, salam Eh, juga di Sekarang saya mau bersaksi hari Selasa sampai hari tadi pagi, saya habis dari live-in ke Jogja. Jadi di live-in itu kami tuh eh, kayak membantu di rumah desa gitu. Jadi kita seperti membantu menyapu-nyapu, terus memetik bayam, seperti itu. Terus kita juga ke Jogja pas hari terakhirnya. Jadi dari hari Selasa sampai tadi pagi jam 5. Itu dari kegiatan sekolah. Terus puji Tuhan, saya bisa selamat sampai rumah kembali dan dapat pengalaman yang baru. Udah, Kak? Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Rahel buat kesaksiannya. Ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan ada hal-hal yang baru yang Rahel temukan. Dan itu semua pasti bagi hormat kemuliaan nama Tuhan ya Rahel ya. Amin. Ada lagi adik-adik di sini yang mau bersaksi? Ayo, jangan ada yang malu-malu. Sudah tidak ada? Baik deh, kalau sudah tidak ada, Hesli, kami Kak, Hesli, hari Rabu kemarin kecelakaan. Mungkin bisa bersaksi bagaimana keadaannya sekarang. Ayo silakan Hesli. ayo Ashley. Ayo, ayo Dek. Bersaksi apa, Kak? Ya, bagaimana kamu masih hidup? Bagaimana kamu masih, Kak? Iya kan? Ayo saksikan. Saksi bagaimana kok cara kecelakaan, Kak? Bagaimana Tuhan jaga Walaupun kompet walaupun kamu jatuh, tapi kamu masih bisa hidup sampai hari ini, kamu masih sehat sampai hari ini, itu juga kebaikan Tuhan. Ayo, kamu saksikan. bersaksi dari pertama kali dari sekolah. Pas hari apa kemarin? Hari Rabu. Bersaksi. Ya Tuhan, macam kau tidak bersaksi saja. Malu juga. Malu apanya? Jangan Ayo malu-malu Hesli. dong. Ayo, Jangan tingkat pajak. Ayo, malu-malu. silakan Hesli. Malam semua. Hari ini saya akan bersaksi tentang hari Rabu kemarin. Kemarin dulu. Dari sekolah saya mau pulang. Mau pulang karena disuruh bu guru untuk ganti baju untuk mau kerja di sekolah. Pas pulang, saya lagi bawa motor, tapi teman saya ini dek cari-cari ganggu. Jadi saya balik ke belakang. Sementara kencang, dia ganggu-ganggu. Langsung saya lihat ke belakang, balik saya tabrak trotoar langsung, Kak. Jadi kaki ini bolong sama kaki bolong kanan, bolong, kaki kiri apa? tak cukur batu-batu masuk semua, Kak. Tapi puji Tuhan saya masih selamat, Kak. Cuma dijahit aja. Iya. Keringat. Dari keadaan ini, Hesli, apa yang Hesli boleh dapat? Hesli harus lebih Bersyukur kepada Tuhan. bersyukur. Yang kedua, Hesli lebih berhati-hati. Ya, Kak.
Ya. Artinya Tuhan masih kasih Hesley kesempatan untuk hidup. Ya. Oke. Tuhan berkati ya Hesley, cepat pulih ya. Iya, Kak. Ya, Tuhan berkati. Silakan Kak Vanda. Amin, puji nama Tuhan. Jika sampai hari ini Hesley masih ada, semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan bagi adik-adik di sini semua, kami kakak-kakak juga mengingatkan ya, untuk adik-adik semua, siapa yang di sini sudah bisa membawa kendaraan khususnya sepeda motor, agar semua berhati-hati ya. Jangan kebut-kebutan bawa sepeda motor, apalagi nih masih beranjak dewasa, memang kayaknya darahnya lagi mendidih-mendidihnya ya kan. Jadi adik-adik semua harus berhati-hati. Yang perlu dipelajari di dalam membawa sepeda motor itu bagaimana kita pelan-pelan bawa sepeda motor. Kalau kenceng itu akan otomatis kencang. Tapi pelan-pelan bawa sepeda motor itu bagaimana? Hati-hati artinya ya. Jadi untuk kedepannya bagi Hesley dan adik-adik semua di sini, di dalam membawa kendaraan tetap berhati-hati ya, dan juga Tuhan pulihkan terus sempurna Hesley ya. Tuhan Iya, cukupkan Kak. juga semua biaya-biaya untuk berobat pasti ya. Sudah tidak ada lagi? Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Mari adik-adik semua, kakak undang kita untuk semua tundukkan kepala, kita naikkan pujian, kita menghormati kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semua oleh karena kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Urapi setiap adik-adik kami malam hari ini, biar mereka duduk fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga malam hari ini Bapa, setiap adik-adik kami yang hadir Tuhan bersungguh-sungguh dan mengalami Engkau secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kita katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Angkat pujian ini dari awal dengan segenap hatimu. Satu hal yang Aku rindu. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin Tuhan. Daripada
1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya serahkan kepada Karya. Ya, terima kasih Kak Vanda. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita satukan hati kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau juga memberikan roh hikmat, pewahyuan kepada kami dalam menangkap pembelajaran malam hari ini. Mari Engkau sendiri Bapa yang berbicara bagi kami semua. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Karya. Salam, Kak. Salam Kak. Iya, satu sukacita Kakak boleh bertemu kembali melalui Zoom dengan adik-adik semua, dengan kakak-kakak semua, juga dengan orang tua yang mendampingi adik-adik malam hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, baik Karya. Puji Tuhan baik. Iya, adik-adik, pembelajaran malam hari ini masih seputar anak panah bagian keberapa? Ayo. Pengulangan bagian keberapa? Kelima Karya. Bagian kelima. Ya, yaitu dengan subtema sasaran dan goal. Sasaran dan goal. Apa subtema kita malam hari ini? Sasaran dan gol. Sasaran dan goal. Iya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini? Siapa yang sudah siap katakan haleluya? Haleluya. Haleluya. Iya. Haleluya. Enggak ada yang setengah-setengah. Katakan haleluya. 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 Siapa yang sudah siap? Lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Puji Tuhan. Iya. Tadi dengar kesaksian dari teman-teman kalian, ya, dari Rahel dan juga Hesley. Kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dan kakak percaya penyertaan Tuhan juga ada atas kita semua. Amin. 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 Yuk, adik-adik, kita masuk dalam seputaran anak panah bagian kelima dengan subtema yaitu sasaran dan goal. Sasaran dan goal. Adik-adik, maaf, ini ada pengulangan, mungkin ada perbaikan ya supaya lebih fokus lagi, lebih terarah lagi apa yang Tuhan mau dari anak panah itu sendiri. Siapa di sini yakin bahwa adik-adik ini adalah anak panahnya Tuhan Yesus? Siapa yang yakin bahwa adik-adik ini adalah anak panahnya Tuhan Yesus? Adik-adik yakin? Yuk katakan, saya anak panah pilihan. Saya anak panah pilihan. 2, 3, iya. Saya anak panah. Panah pilihan. Iya, adik-adik ini
adalah anak panah pilihan. Adik-adik ada di grup GAP, generasi anak panah. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan adik-adik ini untuk menjadi anak-anak panahnya Tuhan Yesus. Ya, anak-anak panah yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Makanya adik-adik harus lebih bersemangat lagi, harus lebih fokus lagi, tidak bermain-main lagi. Ya, oke. Adik-adik pernah melihat orang sedang memanah? Kalau Pernah, orang Kak Ria. sedang memanah, apa yang dia pegang? Ayo, Musuh. apa yang dia pegang? Siapa yang pernah melihat orang sedang memanah? Atau ada yang belum pernah melihat orang memanah sama sekali? Siapa yang sudah pernah melihat orang sedang memanah? Apa aja yang mereka butuhkan? Apa yang mereka pegang? Coba bisa dijawab. Anak panah. Anak panah. Apalagi ada anak panah. Terus apa yang ada di depan mata dia? Sasarannya. Sasaran. Nah, adik-adik ini juga adalah anak panah itu. Tentu punya target ya atau sasaran yang hendak dicapai. Makanya adik-adik tidak sembarang anak panah itu dibidik. Ya, tidak sembarang anak panah itu dibidik. Anak panah itu harus bagaimana dulu? Masih ingat? Dibuat dari kayu pilihan, kayu yang terbaik. Anak panah itu juga harus apa? Lurus dan Lurus dan tajam. lurus dan tajam. Artinya anak panah ini kalau dia ini terbuat dari kayu pilihan, lurus dan tajam, anak panah ini siap untuk dibidik atau enggak sama sekali? Siap. Siap untuk dibidik. Makanya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam sasaran dan goal. Artinya ada sasaran dan goal yang hendak dicapai. Makanya anak panah ini harus dalam keadaan bagaimana? Lurus dan tajam. Adik-adik, siapa yang yakin bahwa adik-adik ini adalah anak panahnya Tuhan Yesus? Itu dulu harus ada sama kita, ya. Harus yakinkan diri adik-adik bahwa adik-adik ini adalah anak panahnya Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ini juga harus mengalami yang namanya proses. Ayo katakan, proses. Proses. Iya. Kalau diproses, adik-adik mau ngeluh, mau marah, mau sungut-sungut nggak sama Tuhan? Atau adik-adik malah mau mempersiapkan diri lebih lagi di hadapan Tuhan. Sehingga pada saatnya adik-adik siap dibidik sesuai dengan sasaran dan goal yang hendak dicapai. Adik-adik pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Yang kedua. Ayo, siapkan diri kalian untuk menjadi anak panahnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi di awal-awal kakak tanya, ya. Seorang anak panah atau anak panah itu harus mempunyai kekuatan dan daya tahan. Apa adik-adik? Kekuatan dan daya tahan. Kalau dia punya kekuatan dan daya tahan, tahu nggak daya tahan adik-adik? Kakak mau tanya, kekuatan dan daya tahan. Daya tahan itu seperti apa sih? Kalau misalnya nih, kakak mau tanya sama kalian. Kalian datang ke satu tempat, misalnya di cuaca yang dingin. Tapi adik-adik tetap kuat. Tidak menjadi sakit, tidak menjadi lemah ketika ada di cuaca yang mungkin baru buat adik-adik. Tetap adik-adik punya daya tahan yang kuat, walaupun medannya tidaklah mudah. Walaupun di tengah cuaca yang ekstrim, walaupun di tengah keadaan yang tidak menentu, adik-adik punya daya tahan yang kuat. Ya. Nah, adik-adik anak panah itu juga harus punya kekuatan dan daya tahan yang kuat. Dalam apa? Nih, otot-otot lengan ini harus kuat nggak ketika memegang anak panah? Kakak mau tanya.
Ya, dalam Harus kuat. memegang busur, dalam memegang anak panah itu sendiri, dia harus punya kekuatan dan daya tahan otot lengan, ya. Supaya apa? Ada keseimbangan. Ya, harus ada keseimbangan dalam memegang panah, ya. Kalau kita nggak punya kekuatan dan daya tahan yang kuat, maka sulit untuk kita membidik anak panah itu. Sampai di sini adik-adik mengerti nggak? Ngerti Ya, Karya. jadi apa yang diperlukan dalam hal ini supaya mencapai sasaran yang tepat, yaitu punya kekuatan dan daya tahan yang kuat, ya, sehingga otot lengan ini kuat ketika hendak membidik, ya. Itu peranan yang sangat penting loh adik-adik. Ayo, adik-adik harus memiliki kekuatan dan daya tahan yang kuat supaya ada keseimbangan. Jadi kapanpun, dimanapun, sekalipun di tengah cuaca yang tidak baik, di tengah keadaan yang tidak baik, adik-adik tetap punya keseimbangan. Adik-adik tetap kuat, ya, dan juga punya daya tahan yang kuat. Sampai di sini adik-adik paham nggak? Coba, siapa yang nggak paham dengan penjelasan kakak? Coba, siapa yang nggak paham? Coba, kakak mau tanya. Yang nggak paham, coba. Salam Gabriel. Gabriel. Salam Gaby. Carlo. Salam Karya. Salam Karya. Adik-adik sampai di sini paham nggak? Coba. Yang nggak paham, coba. Kakak mau tanya adik-adik yang kecil dulu deh. Mikael, mengerti? Mikael, ngerti nggak? Kakak ngomong apa? Coba, adik-adik yang kecil kakak tanya dulu. Mikael mengerti? Kalau nggak ngerti, kasih tahu. Ngerti. Rafael Angel, Mengerti Kak. Junior, Mengerti Karya. ngerti. Adik-adik yang besar, coba. Yeskil, Ngerti Karya. Chelsea, Chelsea, Iya Kak. mengerti? Tadi aku ke toilet. Apa Chelsea? Tadi aku ke toilet Kak. Oh, iya. Mesa Kolip, Ngerti Kak. Aurel, Ngerti Kak. Matthew, Mengerti Kak. Hesley, Damien, Ngerti Karya. Rahel. Ngerti Kak. Oke. Karen, mengerti apa? Mengerti Mama. Oke deh ya. Oke. Adik-adik, ya kita harus punya kekuatan dan daya tahan. Ya. Adik-adik harus punya itu. Ya. Oke. Nah, kakak mau tanya sama kalian. Dengan kita fokus pada dua hal tadi, apa tadi yang kakak sebutin? Kekuatan dan daya tahan. Seorang pemanah dapat menarik dan meregangkan busur lebih kuat, ya, sehingga membuat anak panah melesat lebih kencang. Ya, makanya harus punya daya tahan dan kekuatan, ya, sehingga apa? Sehingga seorang pemanah ini dapat menarik dan meregangkan busurnya lebih kuat sehingga membuat anak panah ini melesat lebih kencang. Ya. Nah, adik-adik coba
Artinya anak panah ini tidak asal ketika dibidik, ya. Oke. Kakak mau tanya sama kalian, apa nama sasaran? Apa nama sasaran ketika hendak membidik? Coba, kakak mau tanya, apa nama sasarannya? Yaitu? Gol. Iya. Siapa itu yang jawab? Karena Kak. Oh iya. Goal atau target. Nah, adik-adik masih ingat? Tadi kan ada seorang pemanah nih. Ya, dia harus punya kekuatan dan daya tahan supaya ada keseimbangan. Ya. Nah, yang di depan dia itu apa? Targetnya apa? Coba. Kan ada macam-macam warna tuh. Ya. Ada lingkaran, ya kan? Ada warna putih, hitam, biru, merah, kuning. Kakak mau tanya, kalau adik-adik tahu. Bagian mana yang menjadi target atau goal? Coba siapa yang tahu warnanya? Sasaran atau target yang hendak dicapai? Merah Kak. Warna merah ya? Warna apa adik-adik? Coba lihat dong kalau adik-adik punya gambar. Merah. Merah atau yang lain? Kuning, Kak. Ayo, yang benar. Coba suara lebih banyak yang kalian tahu Kuning warna apa? karya. Kuning karya. Kuning karya. Kuning. Ya. Warna kuning itulah sasarannya adik-adik. Artinya tepat Pada Sasaran. sasaran. tepat sasaran. Jadi nggak asal-asal. Walaupun di situ ada banyak lingkaran. Harus ke titik sasaran yang tepat. Coba adik-adik masih ingat apa? Yel, 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 GAP. Saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarakter, saya anak panah yang berkarunia, saya anak panah. Halo, saya anak panah Yang siap dilesatkan. yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Itulah tujuannya. Itulah targetnya. Ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham nggak? Makanya adik-adik nggak sembarangan anak panah itu. Kalau adik-adik nggak sungguh-sungguh, kalau adik-adik nggak serius, kalau adik-adik nggak fokus, maka anak panah ini tidak mencapai titik sasaran yang tepat. Makanya nggak main-main loh anak panah itu. Kakak secara pribadi bersyukur menjadi anak panahnya Tuhan Yesus. Dan kakak mau lebih sungguh lagi, mau lebih fokus lagi sebagai anak panah yang akan membidik ke titik sasaran yang tepat pada hari-hari terakhir. Yuk adik-adik kita bersama-sama ya. Kita berjuang sungguh-sungguh untuk menjadi anak panahnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Cuma satu yang jauh. Karen. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Amin. Amin, Kak. Amin. Ya, adik-adik Amin. aku tanya, bagaimana untuk memperoleh sasaran dan goal? Bagaimana untuk memperoleh sasaran dan goal ke titik sasaran yang tepat tadi? Ayo. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nah, itu yang minggu lalu. Tapi ada yang perlu perbaikan. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan sebagai anak panahnya Tuhan? Libatkan Tuhan. Adik-adik, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa pakai cara-cara kita sendiri. Kita juga nggak bisa pakai hikmat kita sendiri. Kita harus mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Kita harus mengandalkan cara-caranya Tuhan.
Ya, yang pertama adalah libatkan Tuhan. Siapa di sini mau melibatkan Tuhan? Adik-adik tahu nggak melibatkan Tuhan itu apa? Kalau kita melibatkan Tuhan, kita itu seperti apa sih? Apa yang kita lakukan? Seperti apa? Dengan bersaat teduh. Siapa di sini masih membangun mezbah atau bersaat teduh dengan Tuhan melalui apa? Pembacaan Alkitab. Ayo, siapa yang di sini masih dibaca Alkitab? Setiap hari. Nggak bolong-bolong. Ya, dibaca Alkitabnya, itulah artinya kita melibatkan Tuhan. Di samping membaca Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Bermazmur. Berdoa. Yang ketiga, bermazmur. Ya, libatkan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab, dan kita lakukan firman-Nya. Ya. Terus kita berdoa dan bermazmur. Ya, yang pertama adalah libatkan Tuhan. Yang kedua, sebagai anak panah supaya memperoleh sasaran dan goal. Yang kedua adalah fokus. Kalau kita mengikut Tuhan, bisa nggak kita main-main? Kalau fokus itu pandangannya kemana? Ayo, kakak mau tanya. Fokus pandangannya kemana? Ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau ke depan? Depan, Kak. Ke depan. Jadi fokus. Ya. Rafael, fokus. Ya, pandangannya ke depan. Ya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, apalagi ke belakang. Tapi fokusnya ke depan. Ya. Yang ketiga, mental juara atau pemenang. Ya. Ya, bagaimana untuk kita memperoleh sasaran dan goal? Yang pertama, libatkan Tuhan, fokus, mental juara. Yang keempat, strategi. Ya. Oke. Goalnya apa sih adik-adik? Kakak mau tanya nih, kalau kita tadi sudah memperolehnya supaya mencapai titik sasaran dan goalnya, yaitu tadi kita libatkan Tuhan, fokus, mental juara atau pemenang, strategi. Apa goalnya? Adik-adik tahu nggak goalnya? Goal kita sebagai anak panahnya. Yang pertama, supaya apa? Yuk kakak mau tanya. Menjadi serupa seperti Kristus. Yuk kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26. Siapa yang udah dapat Kejadian 1 ayat 26? TK. Iya, kita baca bersama-sama ya. Oke. Ayo, dibuka suaranya ya. 2, 3, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak yang atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Panjang kali ya. Panjang kali ya. Intinya coba kita lihat yuk di bagian A-nya. Di situ ada kalimat apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya yang pertama adalah menjadi serupa seperti Kristus. Wajah Kristus itu harus ada di dalam diri kita, adik-adik. Kalau wajah Kristus ada di dalam diri kita, apa yang nampak? Ayo, kakak mau nanya. Apa yang nampak kalau wajah Tuhan ada di dalam diri kita?
apa yang terpancar? Ayo. Cahaya. Kemuliaan Tuhan. Ya, mukanya nggak mutung, mukanya nggak apa ya, nggak sedih, mukanya nggak kayak pepaya, coba cemberut, tapi mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, yang pertama adalah menjadi serupa seperti Kristus. Ya, yang kedua menjadi apa? Ayo goalnya. Itu ayat hafalan yang terakhir, tahu nggak? Coba siapa yang bisa jawab? Yang terakhir menjadi dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Menjadi apa? Yuk. Teladan. Teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk kita buka. 1 Timotius 4 ayat 12. Ada di perjanjian mana itu? Perjanjian baru. Yuk buka ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Siapa yang sudah hafal? Ayat hafalan. Iya. Yuk kita baca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 12. 2, 3, iya. Janganlah Janganlah seorang pun menganggap kau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam Kekalahanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam Dan dalam kesucian. kesucianmu. iya. Yang kedua, goalnya apa adik-adik? Yang kedua menjadi teladan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buka Yesaya 43 ayat 7. Ada di perjanjian mana? Masa Yesaya perjanjian baru? Ayo. Yesaya ada di perjanjian Lama. lama. Yuk kita buka ya. Yesaya 43 ayat 7. Siapa yang sudah dapat? Ini ayat hafalan ya. Tambahan lagi ayat hafalan yang ke-9. 2, 3, ya. Semua orang yang disebutkan namaku yang menciptakan untuk kemuliaanku, Bagi saya untuk kemuliaan Tuhan yang kehidupan yang juga kau jadikan. Kok bacanya cuma setengah-setengah? Ayo baca yang dengan suara lantang. 2, 3, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Iya. Ada kalimat apa? Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi yang ketiga adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah anak panah yang sesungguhnya. Ya, anak panah yang sesungguhnya dia itu menjadi serupa seperti Kristus. Yang kedua, dia menjadi teladan. Yang ketiga, dia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kakak mau tanya, adik-adik mau nggak goalnya sampai di titik ini? Sehingga keberadaan adik-adik ini menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi sasaran yang tepat di hadapan Tuhan. Menjadi anak panah ya yang diperhitungkan pada hari-hari terakhir. Adik-adik mau menjadi anak panahnya Tuhan Yesus? Iya. Adik-adik kakak mau tanya, maaf. Hari ini ada bola ya? Apa ada bola ya?
Soalnya di sebelah kakak itu lagi nobar ya, nonton bareng, berisik kali. Kedengaran nggak sampai ke sini? Adik-adik kedengaran nggak sampai ke sini? Kedengaran, Kak? Oh, kedengaran ya, pantes ya. Maaf ya adik-adik ya, maklumlah di pinggir jalan. Ya, oke, kakak mau ulang sekali lagi. Apa tema kita malam hari ini? Kakak mau simpulin. Ayo, apa tema kita malam hari ini? Seputar anak Seputar panah bagian 5. anak panah. Panah bagian 5. Temanya Sasaran dan goal. Sasaran dan goal. Sasaran dan goal. sasaran dan goal. Kakak mau tanya, apa yang diperlukan dalam apa yang diperlukan? Ayo, supaya anak panah ini siap dididik. Apa yang diperlukan? Ketahanan. Memiliki daya tahan yang kuat Daya dan kekuatan. Ya, makanya adik-adik harus punya kekuatan dan daya tahan. Ya, adik-adik ketika ada sakit penyakit, adik-adik mau marah-marah nggak? Ketika ada masalah mau marah-marah nggak? Ketika, nah seperti Hesley mau marah-marah nggak? Ya mengalami keadaan yang kurang baik misalnya. Tapi adik-adik di sini justru sebaliknya. Ya, adik-adik mau minta kekuatannya dari Tuhan, ya, dan miliki daya tahan yang kuat, ya, supaya adik-adik mampu melewati itu semua, ya. Sekalipun di tengah cuaca yang kurang baik, di tengah keadaan yang kurang baik, adik-adik tetap punya kekuatan dan daya tahan yang kuat, ya. Kalau itu adik-adik miliki, adik-adik memiliki keseimbangan, sehingga kapanpun anak panah itu ditarik mundur jauh ke belakang, dia siap dengan segala kondisi yang ada. Bahkan dia akan melesat ke titik sasaran yang tepat. Itu yang kakak alami loh adik-adik. Selama 31 tahun proses atas anak panah, ya. Kakak menjadi anak panah ya, yang ditarik mundur jauh ke belakang. Anak panah itu ditarik mundur jauh ke belakang enggak? Ditarik mundur jauh ke belakang supaya siap dibidik ke titik sasaran yang tepat. Itulah yang kakak alami adik-adik. Makanya kakak berdoa, adik-adik yang tergabung di GAP ini generasi anak panah, ayo menjadi anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, ya. Oke. Apa nama sasarannya supaya anak panah itu siap dibidik? Apa? Goal. Goal. Ya, atau target. Berisik kali itu, ya. Sebelah itu berisik kali, ya. Untung kakak nggak di luar, ya. Oke. Bagaimana untuk memperoleh sasaran dan goal? Ayo. Yang pertama. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ayo adik-adik yang lain dijawab ya. Yang pertama apa? Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Melalui apa? Ayo. Apa yang harus kita lakukan? Saat teduh. Seperti apa saat teduhnya? Alkitab bermazmur. Baca Alkitab. Ya harus dibaca teratur ya. Nggak ada yang bolong-bolong ya. Adik-adik yang ada di Timika masih bolong-bolong nggak? Hesley, Damien, masih dibaca Alkitabnya enggak? Masih karya. Berapa pasal? Damien masih 10 pasal? Masih Kak. Bagaimana dengan adik-adik dari Manado? Yeskil, Mikael, Eklesia, Gaveriel? Ini Eklesia, Gaveriel kok nggak nampak ya? Sudah keluarkah? Bagaimana Yeskil, Mikael? Masih dibaca Alkitabnya? Ya karya, masih karya. Iya. Bagaimana dengan adik-adik dari Toraja? Rafael, Angel, Junior? Bolong karya itu. Masih bolong-bolong. Apa ya bolong-bolong? Ayo.
Rafael Angel Junior, bagaimana? Bolong-bolong karya. Bolong-bolong, ayo dibaca ya. Rafael Angel, bagaimana? Bolong-bolong karya. Ayo semangat lagi dong, Rafael Junior. Angel, bagaimana? Bolong-bolong karya. Ayo, siapa yang mau? Ayo, kalau mau jadi anak panah Tuhan Yesus itu enggak bolong-bolong ya. Oke? Siap ya? Dibaca ya. Adik-adik dari Surabaya, bagaimana? Matthew? Masih dibaca karya. Puji Tuhan ya, kalau Matthew ini tiap hari dibaca, ya dari dia kecil, ya 5 pasal, ya sampai sekarang. Bagaimana dengan adik-adik dari Bekasi? Bagaimana, Karan? Karan masih bolong-bolong atau dibaca setiap hari? Bolong-bolong, padahal sebelum-sebelumnya jam 4 pagi dia baca. Ya, jam 4 pagi memang dia bangun, tapi ngerjain PR, ngerjain tugas, ngelanjutin. Ya, ayo. Bagaimana dengan adik-adik yang dari Bekasi? Ayo. Dibacakah? Masih bolong-bolong, Kak. Baca, Kak. Dibaca, Kak. Dibaca, Kak. Dibaca, Iya. Kak. Bisa? Carlo, Gaby, Bolong-bolong, Kak. siapa di sini ayo mau serius untuk baca Alkitabnya setiap hari? Ya, ayo adik-adik harus miliki itu ya. Miliki semangat dalam membaca Alkitab. Jangan bolong-bolong ya. Minggu depan kakak tanya jawabannya apa, ayo. Penuh. Minggu depan kalau kakak tanya jawabannya apa? Bolong-bolong kah atau sudah dibaca setiap hari? Sudah dibaca setiap hari. Mesak, Olive, Karan? Sudah dibaca setiap hari. Harus ya, janji ya. Janjinya sama Tuhan, bukan sama kakak. Oke. Apa goalnya adik-adik? Apa goalnya? Tujuan daripada anak panah itu apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus. Kalau menjadi serupa seperti Kristus, yang nampak di wajahnya apa? Yang nampak di dalam dirinya apa? Apa yang terpancar? Ada kemuliaan. Ya, ada kemuliaan Tuhan yang terpancar di wajahnya. Ya. Kalau ingat ya adik-adik, kalau kita melekat sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita intim sama Tuhan, itu terpancar loh ada kemuliaan Tuhan di wajah kita. Ya, makanya adik-adik harus miliki ya keintiman dengan Tuhan, dengan membaca Alkitab, dengan berdoa dan bermasmur. Ya. Yang kedua menjadi apa? Teladan. Menjadi teladan. Ya. Siapa di sini mau jadi teladan? Gak jadi batu sandungan. Teladan dalam apa? Ayo, ada 5 di situ. Melibatkan Tuhan. Ayo, konsentrasi ya, Carlo. Teladannya dalam hal apa? Ada 5 di 1 Timotius 4 ayat 12. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ya, oke. Yang ketiga apa? Yang terakhir. Goalnya apa? Menjadi Kemuliaan nama Tuhan. bagi nama Tuhan. Ini di sebelah nih jawabnya gimana? Oke, yang ketiga apa? Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, oke. Adik-adik sampai di sini siapa yang nggak ngerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan di tengah-tengah kalian?
Siapa yang nggak ngerti? Ayo angkat tangan. Adik-adik sudah paham? Sudah paham? Karya. Coba kakak mau tanya adik-adik dari Timika. Bagaimana? Sudah pahamkah? Paham Karya. Hesley? Ashley lagi baik sambil dengar Karya karena kaki yang bekas jahitannya sakit Karya. Iya, iya. Oke, adik-adik dari Toraja, bagaimana? Pahamkah? Paham. Paham Karya. Paham ya, nanti kakak tanya ya. Oke, adik-adik dari Manado, bagaimana Yeskil, Mikael? Ya Karya, Pahamkah? paham Karya. Mikael, bagaimana? Nanti kakak Kiel menjelaskan ya. Iya Karya. Adik-adik dari Bekasi bagaimana? Paham Karya. Paham Karya. Ya, oke deh adik-adik. Pembelajaran malam hari ini cukup sekian. Ya, kakak berharap adik-adik makin mengerti, makin paham kenapa adik-adik ada di grup generasi anak panah. Ya, harus punya pemahaman yang benar ya tentang anak panah itu sendiri. Adik-adik, tanggal berapa ya kita berulang tahun? Tanggal berapa kita berulang tahun? Ayo. Tanggal berapa? GAP berulang tahun yang keberapa? Dan tanggal berapa dia berulang tahun? Tidak ada yang bisa menjawab. Nah, kalau ada berkat dia jawabnya sempurna. GAP berulang tahun di tanggal 18 November, Kak. 18 November tahun 2022. Berulang tahun yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Ya umurnya masih 2 tahun ya adik-adik. Tapi percayalah walaupun masih 2 tahun, ini bukan anak panah yang ecek-ecek ya. Tapi ini anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Kakak memberi request sama beberapa anak. Ya, Yeskil sudah selesai dengan lirik dan musiknya. Udah hampir selesai Kak. Iya. Chelsea, sudah siap dengan keyboardnya? Rahel sudah siap dengan bahasa Inggrisnya? Belum dibikin, Kak. Harus dibikin. Minggu depan terakhir ya. Matthew sudah siap dengan menggambar atau melukis anak panah? Atau orang sedang memanah? Sudah, Karya. Kakak bisa request nggak? Buat adik-adik yang lain. Kalau Karen mintanya bebas katanya. Gambarnya bebas. Coba. Kalau Karen minta gambar apa? Yuk. Minta apa? Puisi kah? Apa Karen? Lagi berpikir dia. Kalau puisi katanya mamah aja. Masa mamahnya? Ya. Bagaimana? Kalau kakak minta sama Aurel, bisakah mengarang? Requestnya Nggak mengarang bisa. sama anak panah? Nggak bisa, Kak. Request yang berbeda ya adik-adik. Ya.
kayak seperti e-skill, katanya kan biasanya karate, ya. Tapi kakak minta main musik, ya. Itu requestnya agak berbeda, ya. Dan kakak bersyukur adik-adik yang kakak request ternyata bersedia. Bagaimana dengan Aurel? Bisakah kakak minta mengarang? Aku nggak bisa ngarang, Kak. Bisanya apa? Ayo. Boleh nggak hafalan? Ayat hafalan? Berarti ada 9 ya. Ya, Tambahan yang tadi Yesaya 43 ayat 7 ya. iya, Kak. Ayat hafalan. Oke. Itu di videoin ya. Oke. Bagaimana dengan Gaby? Aku mau membuat pantun aja, Kak. Oh, boleh. Tentang apa? Anak panah ya? Ya. Oke deh. Wow, kakak excited Pantunnya banget. Hah? Pantunnya berapa? 1 aja. Atau mau minimal 2 atau 3? Boleh. Pokoknya kesiapan kamu, ya. Kesiapan kamu. Mau 2 atau 3 silahkan. Ya. Gimana dengan Carlo? Oke, Gaby pantun. Iya. Bagaimana dengan Carlo? Carlo yel-yel ya. Ada 2 ya. Saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarakter, saya anak panah yang berkarunia. Terus satu lagi, saya anak panah pilihan. Carlo siap? Ya. Iya. Bagaimana dengan Mesak? Yang terbaik kakak masukkan ke Facebook. Bagaimana dengan Mesak? Mesak, ayo dijawab, Olive. Di situ Hafal ada Yel, Kak. Kenapa? Hafal Yel di apa? Apa itu? Oh, yel-yel. Yel-yel GAP. Oke, ada 2 ya. Ada 2 ya. Oke, bagaimana dengan Olive? Aku gambar aja, Kak. Iya, gambar orang memanah ya. Siapa yang bisa gambar Kak Ria ya? Kak Ria lagi memanah. Ayo, siapa? Siapa yang mau pilih? Ayo. Kak Rianya lagi memanah. Ya. Oke, kamu gambar apa? Olive? Gambar orang yang lagi memanah. Iya, orang yang lagi memanah. Bisakah kamu ganti gambar orangnya dengan gambar kakak? Atau si Matthew? Matthew bagaimana? Matthew gambar, oke, yang tadi si Olive gambar orang sedang memanah. Matthew bagaimana? Orang sedang memanah sih, Kak. Iya, orang sedang memanah. Bisa gantikah request gambar kakak? Lagi memanah? Belum tahu, Kak. Ya, nanti dicoba ya. Oke. Bagaimana dengan Angel, Rafael, dan Junior? Kalau kalian yang singkat aja. Ya, kalau Junior mau pilih apa? Menggambar aja, Kak Ria. Oh, gambar ya. Oke deh. Rafael, Angel apa? Nyanyi, Kak. Menyanyi tentang apa? Ayo. Lagu kemenangan ya. Lagunya lagu-lagu kemenangan ya.
Kak bisa sekali Yesus. Kenapa? Kasih Yesus selamanya Yesus. Seperti apa lagunya coba? Panjang lagi Kak. Kayaknya Angel itu deh. Angel, kamu bisa tampilkan kamu nari ya? Tamborin? Boleh Kak. Ya udah, mana yang terbaik deh ya? Mau nyanyi atau mau tari tamborin terserah, ya. Gimana dengan Rafael? Menggambar. Gambar apa, Dek? Rafael bisa gambar? Bisa sedikit. Rafael bisa nggak dalam bahasa Toraja? Bisa. Bisa? Tentang yel-yel? Tapi dalam bahasa Toraja ya? Bisa dicoba Kak. Iya, nanti minta bantuan Mama ya. Kalau Karen puisi ya? Ya Karen? Enggak. Oke deh, ya. Adik-adik, ya, ayo. Minggu depan terakhir pengumpulan, masih ada waktu seminggu. Siapa yang minggu depan adik-adik mau menghadapi ujian? Atau ulangan? Ya, tadi ada yang bilang minggu depan ulangan. Matthew tadi bilang begitu. Ya, oke deh. Ya, adik-adik jangan berbenturan ya. Kalau bisa dikerjakan mulai besok. Ya. Karya. Iya, kenapa deh? Katanya. Rafael mau menggambar. Kenapa? Rafael mau menggambar. Oh, Rafael mau menggambar. Ya sudahlah, ya. Yang terbaik deh pokoknya, ya. Iya. Oke, adik-adik. Cukup sekian pembelajaran malam hari ini. Kakak berharap adik-adik sudah makin bersemangat, makin giat lagi dalam mengikut Tuhan, ya. Kenapa adik-adik ada di GAP Generasi Anak Panah? Yuk, kakak mau ucapkan terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih Karya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Fanda sudah keluar. Rafael Angel, terima kasih. Terima kasih juga Karya. Chelsea. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Gaby, Carlo. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Gaby. Gaby udah ya tadi ngomongnya? Mesak, Olive. Terima kasih juga Karya. Aurel. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Junior. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Matthew. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Damien, Hesley. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Yeskil. Mikael. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Karan. Iya. Oke adik-adik kita juga terima kasih buat Bapak Thomas Tresahono. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita yel-yel dulu ya. Minggu lalu kita nggak ada yel-yel. Yuk, 2, 3, ganti saya dengan nama adik-adik ya. 2, 3, ya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter,
Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Yang kedua, Riyama anak panah pilihan. Amin. Iya. Adik-adik, kita sudahi malam hari ini. Kakak berharap adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan di hari ini. Kakak berharap adik-adik, ayo jangan bolong-bolong lagi baca Alkitabnya ya. Oke. Untuk minggu depan pengumpulan terakhir. Kalau tidak dikumpulkan berarti lewat. Ya, kakak tidak kasih lagi pengecualian. Ya, minggu depan terakhir karena waktu 2 minggu. Ya, yang request ya, termasuk adik-adik semua, ayo sama-sama mengerjakan yang terbaik ya. Kalau adik-adik serius sebagai anak panahnya, yuk tampilkan yang terbaik melalui persembahan kalian ya. Oke. Terima kasih buat malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pembelajaran malam ini sudah selesai. Kami percaya Roh Kudus, kami adalah anak-anak panah-Mu Tuhan, yang ke titik sasaran yang tepat dan ada target yang dihasilkan. Kami mau menjadi serupa seperti Kristus. Kami mau menjadi teladan, kami mau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, kami juga mau untuk selalu melibatkan Tuhan, untuk fokus, memiliki mental juara atau mental pemenang, dan ada strategi. Urapi setiap adik-adik kami, Tuhan. Biarlah apa yang mereka terima malam hari ini, materaikan itu ke dalam loh hati mereka. Kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka, kuatkan mereka di dalam mengiring Tuhan, kuatkan mereka sebagai anak-anak panahnya Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Kemanapun kaki mereka melangkah, ada salom, ada blessing Tuhan yang menyertai mereka. Mari adik-adik kita bersepakat berdoa buat teman kita atau adik kita, Hesley, yang beberapa hari yang lalu kecelakaan. Biarlah Tuhan menjamah, memulihkan kesehatan pada bagian kaki. Mari kita arahkan tangan kita berdoa atas Hesley. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa meminta belas kasihan Tuhan atas anakmu Hesley, adik GAP dari Timika, yang beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan. Dan ia juga ada jahitan di bagian kakinya. Kami berdoa, biarlah kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus memulihkan kesehatannya, memulihkan bagian tubuh yang sakit, terutama bagian tubuh yang kena jahitan. Biarlah Tuhan sendiri Bapa menyempurnakan pemulihan kesehatannya ini ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau juga menjamah Hesley supaya ia boleh belajar untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Demikian pula Tuhan dalam studinya Bapa, biarlah ia juga diberikan roh hikmat, roh kepandaian, dan juga kemampuan sehingga ia boleh berhasil dalam studinya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, aminkan setiap kata kalimat doa yang kakak sampaikan di tengah-tengah kalian. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah masuk keluarmu, jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan, amin. Iya. Bagaimana Kak Jusita? Apa kita berfoto? Iya Kak, Rahel bisa bantu?
Yang tepat ya, biar wajahnya nampak semua ya. Jangan ada yang setengah tiang. Ayo. Matthew, wajahnya. Kakak ini dulu. Matthew, Mesak, Olive. Belum diperlihatkan wajahnya. Iya, silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih adik-adik. Tetap semangat, terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.